sekolah ini berdiri dari 2017. Jadi dimulai dari 2 ruang kelas kecil yang sudah lama tidak terpakai, kami fungsikan kembali menjadi ruangan kelas yang bisa dipakai sementara oleh anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya di Kecamatan Jumapolo, Karanganyar ini. Yang sebelumnya setelah sekian lama berpuluh-puluh tahun tidak pernah berkenalan dengan pendidikan. Memang tidak ada sekolah sama sekali di 4 kecamatan ini. Sehingga anak-anak tidak sekolah di usia sekolah itu kan sangat banyak. Itu bukan karena mereka yang tidak mau sekolah, namun mereka juga bingung mau pergi ke sekolah kemana karena memang tidak ada tempatnya, tidak ada sekolahnya. Banyak anak ABK yang masih disembunyikan. Jadi kadang di data itu tidak ada, tapi ternyata mereka ada anak ABK di dalam rumah. Dan bahkan ada beberapa orang tua yang memang sekali kami ketuk itu tidak mau. Ya udah, ini bisa kok di rumah aja. Untuk apa sekolah? Mereka tidak siap dengan kondisi sosial di keluarga besarnya. Oh, sekarang anaknya di SLB ya. Nah, itu yang sepertinya tidak siap bagi orang tua ketika menyekolahkan anaknya di SLB. Jadi setelah sekitar 1 tahun, kami pengennya sudah ada tanah. Jadi waktu itu kami sambil nyari tanah yang memang terjangkau, bisa kita beli, bisa kita bangun. Ketemulah di tanah ini yang sekarang dibangun ini. Waktu itu kondisi awal kami hanya mampu membangun 2 kelas. Setelah membangun 2 ruang kelas itu, kami bisa membangun 3 ruang kelas yang kami sekat menjadi 6 ruang kelas. Dalam 1 kelas itu ada sekitar 8-10 anak. Tentunya itu sangat tidak nyaman, jauh dari rasa nyaman, bahkan dari guru maupun anak pun tidak nyaman sekali karena memang jauh dari kata ideal. Digeser sana dulu, nggak apa-apa. Berdirinya SLB sudah lama. Kalau dulunya itu kadang lantainya itu kotor, bak bleduk. Sekarang udah lumayan enak, bagus. Mudah-mudahan anak-anak yang disabilitas itu semuanya pun bisa sekolah di sini, belajar sehari-hari pun untuk kami ya belajar juga, merasa enak juga, merasa senang, biar lebih semangat belajarnya. Karena waktu pembangunan itu kami yang request khusus pertama adalah kami pengen ada ruang pembelajaran khusus. Nah, di situ kan anak-anak nanti akan ada stimulasi motorik kasar, motorik halus ada di ruangan tersebut. Lalu request khusus juga di perpustakaan. Mungkin dalam pembelajaran itu Bapak Ibu guru di sini selalu menjelaskan bahwa tempat membaca buku itu ada di perpustakaan. Tetapi hal itu hanya menjadi angan-angan anak-anak. Anak-anak tidak pernah merasakan bagaimana perpustakaan itu, seperti apa sih perpustakaan itu gitu ya. Dan itu hanya kami bisa mewujudkan di pojok-pojok baca di kelas. Nah, hadirnya revitalisasi ini dan alhamdulillah kami dapat perpustakaan dan anak-anak benar-benar tahu, oh ini ya perpustakaan. Benar-benar seperti ini, ada rak buku besar, bertersusun buku-buku yang rapi, beraneka ragam, bukan hanya buku mata pelajaran gitu ya. Tetapi ada buku-buku lain, pengetahuan umum yang memang bisa dibaca dan dinikmati anak-anak. SMK 7 ada di 2 lokasi, ada di Kepulauan, Pulau Bunaken, dan ada di Kota Manado. Untuk belajar kita itu silang-silang. Jadi yang Bunaken datang ke Manado, yang Manado kadang-kadang kita bawa ke sana ke Bunaken. Walaupun hanya melalui transportasi perahu nelayan. Jadi kita hanya pakai perahu nelayan. Mayoritas siswa yang sekolah di SMK 7 itu orang pesisir. Rata-rata anak nelayan karena memang sekolah berada di pesisir pantai. Orang ada 3 bersaudara. Kita anak pertama, baru kita ada 2 adik laki-laki. Masih tinggal di pulau di mama. Cuman tinggal di Nani. Di kepulauan kan SMP udah di pulau, SD Leso di pulau. Jadi bapak bilang sekolah Jeno di luar supaya lebih berpengalaman kalau di keluar-luar. Pertama kali jadi kepala sekolah di SMK 7 saya pada tahun 2022. Pada waktu saya masuk di sini sebagai kepala sekolah,
Kondisi gedungnya juga sangat miris, semuanya pada rusak, tidak ada dinding beton, semuanya masih memakai dinding gypsum atau triplex. Jadi memang untuk bantuan revitalisasi ini memang cocok sekali di SMK 7, memang tepat sasaran karena memang sangat dibutuhkan. Untuk proses pembangunan yang ada di Pulau Bunaken itu, yang lebih mahal transportasi daripada bahan. Kalau mau ke Bunaken bawa badan saja susah tuh Pak, apalagi mau bawa semen, apalagi mau bawa batu, mau bawa kerikil. Bawa hari ini tapi tembus di Bunaken itu nanti 5 hari. Karena kendalanya ada ombak. Jadi memang penuh tantangan untuk membangun di Pulau Bunaken, tapi alhamdulillah dengan adanya revitalisasi ini dan sebagai swakelola tidak memakai kontraktor, akhirnya kita bisa bikin sebaik-baiknya dengan dana yang ada. Ketika menggunakan mesin tersebut. Yang kedua adalah untuk proses belajar itu kita kemarin itu tidak bisa proses belajar pagi, jadi untuk kelas 12 biasanya kita kasih masuk jam pulang sekolah. Jadi ada pagi ada siang pakai shift. Kalau sekarang so boleh karena ini orang so tambah-tambah ruangan toh. SKB itu mempunyai prinsip ingin menjangkau yang tidak terjangkau dan ingin melayani yang tidak terlayani. Nah, pada saat saya memasuki SKB ini memang belum berkembang secara signifikan karena memang dari sisi fasilitas juga cukup terbatas, sederhana. Bahkan ruang kelas belajar itu masih belum ada, hanya ada ruang praktek aula besar. Kami memberikan keterampilan-keterampilan tambahan seperti tata busana menjahit karena memang di seputar di sini mulai berkembang industri garment yang membutuhkan tenaga jahit, menjahit. Juga ada keterampilan lain berupa merajut dengan mendaur ulang kresek menjadi topi untuk kantong yang berasal dari kantong kresek yang dirajut, didaur ulang sehingga menjadi benda-benda yang bermanfaat, barang-barang yang bermanfaat. Siswa kami itu meliputi 2 kategori, ada usia sekolah dan usia di luar usia sekolah. Yang usia di luar sekolah itu kami menerapkan pendekatan pembelajaran mandiri dan tutorial. Alhamdulillah kalau di SKB belajarnya tidak terikat dengan waktu dan tidak dipungut biaya spesial apapun. Ada pelatihan banyak, itu ada menjahit, ada perbengkelan. Kebetulan tahun 2020 saya diangkat kerja di kantor desa, Pak. Dulu kan saya buruh, Pak, kuli bangunan, kuli apa aja, serabutan lah, Pak. Ya putus sekolah, Pak. Maklum orang tua saya dulu orang nggak punya, Pak. Jadi tuntutan kehidupan itu ya harus bekerja. Anak ada 4, alhamdulillah setelah saya punya pendidikan dari sekolah, SKB ini peningkatan untuk pengetahuan ada meningkatnya gitu, untuk membina anak-anak, untuk membina keluarga lah gitu lah. Pada awalnya SKB itu digagas untuk mengadakan pelatihan-pelatihan atau diklat ya, sehingga disediakan asrama dan aula yang cukup luas. Mulai 2015 animo masyarakat cukup besar sehingga kami berpikir karena fungsi asrama untuk menjalankan diklat tadi sudah tidak ada, bagaimana kalau asrama ini dimanfaatkan untuk ruang belajar daripada belajar di aula yang nanti kurang kondusif juga. Karena fasilitas belajar yang sangat kurang, terutama kelas baru, sehingga kami berniat dan berkeinginan keras karena memang dibuka revitalisasi ini untuk RKB dan untuk keterampilan serta untuk rehab. Kami mengajukan ruang keterampilan untuk tata rias kecantikan rambut. Maka ini momen kesempatan yang sangat penting yang tidak boleh dilewatkan oleh SKB karena memang sangat dibutuhkan.
kebutuhan masyarakat, belajar masyarakat, animo masyarakat untuk belajar di SKB itu cukup tinggi. Bagaimana kami bisa melayani yang tidak terlayani tadi, yang menjangkau yang tidak terjangkau, dengan adanya kelengkapan melalui program revitalisasi ini, tentunya itu akan sangat membantu. Bahagia sekali, bukan cuma rasa Pak. Jadi ini kalau udah dapat revitalisasi di Manado ini, orang sama dia yang udah dapat apa ya, berlian Kang. Sama dia bukan cuma mas, berlian orang udah dapat. Ini guru-guru ini semua senang, apalagi murid. Adanya revitalisasi ternyata hasilnya luar biasa. Jadi kami memang dari awal komit berupaya untuk membuat rasa nyaman. Nyaman bagi guru, nyaman bagi anak-anak, nyaman bagi orang tua. Karena saya percaya dari rasa nyaman itu akan mudah masuk kebaikan-kebaikan dan ilmu-ilmu yang ada.